Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa orang yang hadir? Teguh Farhan. Mana yang lain ini belum hadir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dengar suara Bisa? Teguh bisa dengar? Oke. Mana yang lain? Belum masuk. Okay. While waiting for the others, we just go on ya. Kita hari ini akan menggunakan buku bisa di-download di Play Store juga ada itu ya. Buku ini kita pakai ini, tapi nanti mungkin PDF nanti akan share ya. Kita ke chapter 9 ya, The Battle of Surabaya. Kita lanjut aja while waiting for the others your friends ya. The Battle of Surabaya. Only you, Teguh. Oke, kita bahas ini dulu ya. Jadi kita lihat remembrance artinya apa? Kekuatan militer ya. Bener? Bener enggak? Enggak ya. Remembrance jadi disuruh apa ini? Disuruh mencocokkan ya. Ya, suruh mencocokkan. Check whether these words have been matched to the correct meaning in bahasa Indonesia ya. Okay. Remembrance, okay, surrender, and then apa ini? Weaponry, defiant, drop, leaflet, anger, be betrayed, siege, reinforcement, casualties, hamper, militia, advance, dan rally ya. Oke. Remembrance artinya apa? Peringatan ya. Peringatan. Oke. Surrender, tahu nggak surrender? Surrender apa? Menyerah ya. Menyerah, surrender. Weaponry dari kata apa namanya? Senjata. Persenjataan. Defiant, menantang ya. Ada yang pas, ada yang cocok, ada yang enggak pas, jadi dicocokkan. Drop berarti apa? Jatuh kan? Solihul Fajri, Faiz Al-Ghifari. Drop artinya jatuh, menjatuhkan. So this one ya. Okay. Leaflet mana nih cocoknya nih? Leaflet selebaran pas dia. Okay. Anger, membuat marah. Anger, membuat marah ya. Be betrayed artinya diapain? Dikhianati. Mana yang lain ini belum masuk. Be betrayed artinya dikhianati, terkhianati. Siege artinya mengepung ya. Reinforcement, okay, reinforcement apa itu kira-kira? Reinforcement. Yang mana yang cocok ini? Kalau casualties orang-orang yang terluka, korban lah ya. Okay. Reinforcement bukan peringatan. Remembrance yang peringatan tadi. Okay.
Reinforcement. Arti reinforcement sebenarnya adalah bala bantuan ya, sebenarnya bala bantuan atau kekuatan militer. Nah, di sini masuk kemari lah ya, bisa kekuatan militer ya, bala bantuan kekuatan militer gitu aja. Ini kayaknya penerjemahannya kurang lengkap ya. Oke. Hamper, hamper apa ini? Memperlambat. Ingat ya, hamper ke sini. Suruh nyocokin ya. Ada yang cocok pas, ada yang enggak, maka dicocokin. Hamper memperlambat. Now, later we talk about this in detail when we go to the reading ya. Malaysia bukan Malaysia, lain lagi cara bacanya. Malaysia artinya apa? Pejuang, bisa ada perjuangan, kelompok berjuang. Ini pas ya. Oke. Advance, maju, maju bergerak, maju. Move forward, kata kerja. Rally cocok ini. Rally berkumpul untuk mendukung ya, cocok. Ada yang cocok, ada yang tidak. Siege tadi apa? Mengepung ya. Be betrayed cocok. Anger membuat marah cocok. Leaflet selebaran cocok. Drop kemari, menjatuhkan ya. Deviant menantang bisa. Weaponry cocok. Surrender cocok. Remembrance kemana tadi? Peringatan ya. Oke. Hamper memperlambat kemari. Oke, hamper memperlambat. Militia cocok. Oke. Reinforcement kemari, kekuatan militer. Sebenarnya yang ini cenderung ke bilang apa namanya? Bala bantuan yang datang ya, bala bantuan. Oke, kita ke sini. Ya. Remembrance, cara bacanya remembrance ya, remembrance. Bloody, bloody begini ya, bloody, bloody. Surrender, menyerah tadi ya, surrender menyerah. Weapon dari kata baca bukan weapon ya, weaponry. Weapon itu senjata, persenjataan. Deviant, ya, deviant ini artinya apa tadi? Menantang. Drop, oke, leaflet, oke, anger dari kata angry, anger membuat marah. Malaysia, ya, kan? Malaysia, oke. Feel betrayed, ya, feel betrayed, dihianati, merasa dihianati. Enforcement tadi ya, bala bantuan persenjataan ya, kekuatan. Casualty, casualty artinya orang-orang yang terluka, korban, victims bisa. Hamper memperlambat tadi ya, hamper. Advance itu bergerak apa tadi? Maju ya, advance bergerak maju. Reading, kita ke reading ya. As you know, on every 10th November we all celebrate ini ya, Heroes Days, hari pahlawan. Okay, what do you think the Heroes Day took that special? Bacanya hati-hati, bukan spesial tapi apa? Special ya. Special date, okay. Berapa orang kita ini? Banyak ya. Bacanya special ya. After to commemorate, merayakan our heroes sacrifice, pengorbanan pahlawan kita. Diskusi dengan Pak Nana. We go on to the reading, okay, directly. On the 10th of November, jadi tanggal 10 November Indonesia merayakan hari pahlawan. Oh, Heroes Day in remembrance. Apa tadi remembrance? Apa tadi remembrance? Hello? Peringatan of the Battle of Surabaya, which started on that very date, ya, di tanggal itu, in the year 1945. The bloody battle, ya, pertempuran yang berdarah itu took place, terjadi because orang-orang Indonesia, rakyat Indonesia menolak untuk apa ini tadi? Apa ini? Menyerah. Menyerahkan apa? Their weaponry, persenjataan mereka ke British Army. British Army at that time was part of the Allied Forces. Allied Forces, kekuatan apa ini? Sekutu, ya. Kekuatan sekutu. The deviant, Bung Tomo yang menantang, artinya gitu ya, menantang benar. Deviant tadi is the well-known revolutionary leader. Jadi leader revolusi yang sangat terkenal yang memainkan a very important role in this battle. Ya, memainkan peranan yang sangat penting dalam battle ini, pertempuran ini. It all started because of the misunderstanding between British troops in Jakarta and those in Surabaya. Jadi awalnya mulai karena apa?
ada kesalahpahaman antara tentara British di Jakarta dan yang ada di Surabaya. Under the command of Brigadier A.W.W.S. Malabi gitu ya waktu itu, terbunuh kalau nggak salah ya. Ya, already had an agreement with the governor of East Java, Mr. Surya. Terjadi itu ya. Persetujuan itu menyatakan bahwa British would not ask Indonesian troops and militia to surrender their weapons. Ya, persetujuan itu menyatakan bahwa British tidak meminta tentara Indonesia dan pejuangnya untuk menyerahkan senjata-senjata mereka. Oke, apa yang terjadi? However, a British plane from Jakarta dropped leaflets. Kemudian pesawat dari Jakarta, British punya, menjatuhkan selebaran seluruh Surabaya. The leaflet told Indonesian to do otherwise. Jadi leaflet itu menyatakan kepada rakyat Indonesia untuk melakukan sebaliknya pada 27 Oktober 1945. Jadi aksi ini membuat angered tadi apa tuh? Anger, membuat marah Indonesian troops, tentara Indonesia dan para pejuang-pejuang ya, leadernya, pemimpin pejuang, because they felt betrayed, karena mereka merasa betray dihianati. On the 30th of October 1945, jadi Brigadir Malabi terbunuh ya, as he was approaching, ketika dia mendekati the British troops postnya, ketika berjalan mendekati British troops, tentara British post dekat Jembatan Merah Red Bridge, Surabaya. There were many reports about the death. Banyak laporan tentang kematiannya itu. But it was widely believed, tapi dipercaya penuh bahwa yang tersebar ya, brigadir itu dibunuh ya, was murdered. Murdered itu killed ya, murdered by Indonesian militia. Pejuang rakyat Indonesia ya, terbunuh di situ. Looking at this situation, ini bacanya apa ini? Kalau British bilang left ya, ingat ya, lieutenant ya, left pakai F ya, lieutenant. Tapi kalau Amerika ngomongnya lieutenant, bukan lieutenant. Kalau kita lieutenant ya, ini kalau British tadi apa? Lieutenant ya, lieutenant. Kalau Amerika ngomongnya lieutenant gitu ya. General lieutenant, very good. General Sir Philip Christensen. Brought, ingat, gak ada g-nya cara bacanya, BROT aja, tambah ada h-nya dikit deh, brought gitu ya, brought, hilangkan g-nya, ini sering kali salah, brook salah itu, brought in reinforcement to siege the city. Maksudnya apa nih? Membawa, kan tadi saya bilang ini tentara bala bantuan lagi ya, tentara bala bantuan untuk mengepung siege the city. Kan ada filmnya itu ya, Under the Siege ya, di bawah kepungan ya, to siege the city. In the early morning of the 10th November 1945, British troops began to advance. Jadi tentara British di morning ya, mulai merangsek maju ke Surabaya with cover from both naval and air bombardment. Kalau ada kata bombardment berarti bombardir ya. Bombardirnya dari mana? Dari udara dan dari naval. Naval apa? Laut ya, navy ya, dari itu ya. Jadi mulai masuk ke Surabaya ya, dengan dikawal, di backup oleh bombardment. Bombardment apa nih? Pengeboman ya, dari naval, laut dan udara. Although bukan alduk, salah, although gitu ya, the Indonesians defended the city heroically, walaupun Indonesia mempertahankan kota itu secara heroik, the city was conquered. Conquered artinya dari kata conquer, dikalahkan, ditaklukkan, itu lebih cocok ya. Kota itu ditaklukkan dalam 3 hari ya, within 3 days, dalam 3 hari ditaklukkan. And the whole battle lasted for 3 weeks. Dan pertempuran itu berlangsung selama
3 weeks. Ya. In total, secara totalnya keseluruhannya between 6,000 sampai 16,000 Indonesians died. 6,000 sampai 16,000 orang Indonesia mati, meninggal. Oke, sementara korban luka on the British side di pihak British were about hanya 600 sampai 2,000 ya. Banyak kita yang meninggal. Battle of Surabaya caused Indonesia to lose weaponry which hampered the country's independence struggle. Jadi pertempuran Surabaya menyebabkan Indonesia harus kehilangan apa? Persenjataan banyak ya, yang akhirnya memperlambat tadi itu ya, sebelum memperlambat struggle daripada country's independence ya, kemerdekaan negara Indonesia, perjuangannya jadi agak terlambat. Begitupun, however, the battle provoked Indonesian and international mass, ya, memicu, ya, pertempuran itu memicu media massa internasional dan Indonesia to rally, mass ya, orang-orang kebanyakan to rally for the countries in the independence ya. Media massa untuk akhirnya rally for, mendukung ya. Berkumpul mendukung kemerdekaan negara Indonesia, which made this battle especially important for Indonesian National Revolution. Yang akhirnya membuat battle ini khusus ya, sangat penting bagi revolusi Indonesia. Ya, jadi itu tadi yang perlu diperhatikan, kata-kata baru ini ya. Jadi bisa dikuasai. Remembrance tadi apa, peringatan. Surrender, apa tadi? Menyerah. And then deviant tadi apa? Deviant, menantang ya. Angered, membuat marah. Reinforcement, bala bantuan. Siege, apa tadi? Mengepung. Hamper, memperlambat. Kemudian weaponry, persenjataan ya, persenjataan. Jadi kata-kata baru ada di sini. Jadi bisa dikuasai. Tapi ini semuanya, ini teksnya teks apa nih? Kalau saya tanya teksnya teks apa sebenarnya ini? Apakah recount atau apa namanya? Ya, ini namanya teks apa? Recount ya, teks recount. Kita dibahas di sini. Kita udah pernah belajar sedikit tentang recount itu ya, recount, records. Apa bedanya dengan apa namanya, narrative? Waktu itu sudah kita bahas ya, sudah pernah kasih ini kan. Nanti ini PDF-nya share ya, di grup juga share. Recounts record a series of events in the order in which they occurred. Recounts merecord series of events. Jadi kejadian-kejadian itu di-recordnya dalam urutan in which they occurred, urutan menurut kejadiannya itu ya. Itu di chapter ini kamu sedang mempelajari historical recounts ya, recounts yang berhubungan dengan apa? Sejarah itu ya. Orientasinya ada, tempatnya di mana terjadi gitu ya. Kemudian series of eventnya ada, baru kemudian reorientation gitu ya. The orientation part include information about siapa, apa dan kapan dan di mana. Itu part orientationnya. Jadi partnya ada apa? Orientation duluan, baru series of events, kejadiannya, seri kejadiannya apa. Tadi ini sudah kita lewatin ini ya, 1 sampai 9 dari cerita tadi. Orientationnya siapa, apa dan di mana dan terjadi di Surabaya kan gitu kan, dan apa yang terjadi di situ. Baru terakhir reorientation, menyatakan personal comments ya, about the events ya, dari si penulisnya. Jadi itu ya, di ujung, the Battle of Surabaya awakened Indonesia and international people. Jadi apa namanya, menyadarkan orang-orang Indonesia dan international
to support the Indonesian National Revolution. Nah, itu dia. Jadi ini dari si penulisnya di ujung ya, reorientation itu. Kita sudah bahas sebenarnya perbedaan antara naratif dengan recount. Buat dulu dikit ya. Naratif bedanya apa dengan recount? Ya, kita lihat sebentar di sini. Naratif itu cerita hampir sama dengan recount. Sebuah singkat ya. Ada orientation, coba lihat. Orientationnya ada di sini, juga ada orientation. Di mana, apa yang terjadi, settingnya di mana, siapa saja yang terlibat, oke? Baru kemudian kalau dia recount ada tadi events dan kemudian reorientation. Di naratif tidak seperti ini, ada complication, eventsnya dalam bentuk complication. Artinya apa? Ada sesuatu yang terjadi gitu ya, konflik diceritakan di antara karakter yang ada. Setelah konflik diceritakan baru ada resolution, ada solusinya. Nah, di sini nggak ada konflik, diceritakan datar saja gitu ya. Nah, di sini ada konflik, kalau naratif baru ada diselesaikan dengan resolution. Solusinya apa? Dalam film biasanya pembawa peran utamanya yang menang gitu ya. Dialah yang membuat solusinya gitu ya. Masalahnya menjadi selesai. Komplikasinya atau complicationnya diselesaikan dengan resolution. Baru diakhiri dengan reorientation atau coda ya. Kode ini atau orientation bisa optional, ada boleh tidak. Artinya di sini ada personal command daripada writernya. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa, diselesaikan sampai resolution. Jadi itu naratif, gitu ya. Sama-sama menggunakan past tense, action verbnya sama, ya, chronologically arrange, secara chronological diatur, di arrange ya. Nah, tapi kalau recount datar saja seperti itu bedanya. Jadi kalau naratif itu hampir sama dengan recount. Naratif itu lebih kepada apa? Coba lihat di sini. Amuse. Apa amuse atau entertain? Membuat apa? Menghibur ya, readers. Kalau dia ceritanya ada terjadi konflik, kemudian diselesaikan oleh si ini gitu ya. Buat tegang dulu baru kemudian selesai masalahnya. Happy ending. Bisa juga sad ending ya gitu ya. To tell the story. Tapi kalau recount biasanya hanya menceritakan kembali berita di masa lampau yang benar terjadi. Ya, seperti tadi historical recount. Nah, seperti itu. Tidak begitu menghibur. Kalau ini menghibur, tujuannya gini, hanya sekedar berita. Ya, sama-sama. Jadi itu yang membuat dia sangat beda satu sama lain antara naratif dan recount. Masalah konfliknya satu, tadi ada konflik, di apa nggak ada, kemudian amusementnya ya, itu ya, ada nilai entertainmentnya di situ ya, ada nilai entertainmentnya atau amusementnya, ada nilai. Di sini tidak begitu ya. Itu bedanya antara naratif dengan recount. Oke. Seperti ini, can you decide which is recount and which is narrative in the following text? Mana yang recount? Saya pikir Visiting Bali yang recount ya. Ini kan cerita kan. Dari sini aja sudah nampak cerita yang terjadi gitu ya. Tidak ada konflik macam-macam. Tapi kalau naratif yang ini ya, The Fly and the Bull. Bacanya bukan Bull, The Bull gitu ya. Di sini ada konfliknya, diselesaikan dengan apa? Dari sudah nampak, dari title-nya sudah nampak ya. Tapi ini masuk ke fable juga sebenarnya, tapi fable yang recount ya. Itu bedanya. Oke. Vocabulary. Nah, ini jadi PR ya. Ya, apa jawabannya? 1 sampai 12 ya, jadi PR. Oke. Ini nanti share di grup ya. Yang vocabulary ya, masukkan. Oke, contoh nomor 1 dulu. The freedom fighters were forced to apa ini kira-kira? Ayo, bisa jawab. Sedikit lagi waktu kita. The freedom fighters, kalau sudah siap nanti ini bisa dikirim ke ya jawabannya, di screenshot dan kirim ke. The freedom fighters, pejuang kemerdekaan gitu kan. Were forced to, but their faith in God and people's dreams strengthened them to keep on fighting against the aggressors. Forced to apa?
Dipaksa untuk menyerah kan? Menyerah mana? Jawabannya apa? Hello? Menyerah apa bahasa Inggrisnya tadi? Surrender. Ya, surrender. The freedom fighters were forced to surrender. Dipaksa menyerah, but their faith in God. Jadi imannya ke Tuhan, and people's dream strengthen them, memperkuat mereka tetap ya fighting against the aggressor. Jadi ini nanti dikerjakan 1 sampai 12 ya, di screenshot jawabannya apa dari sini ya. Oke, tadi kita sudah tahu isinya apa tadi. Oke. Any question? Ada pertanyaan enggak ya? Saya pikir itu aja. No question ya. Kerjakannya di buku tulis, Sat. Pokoknya boleh di buku tulis, nanti di screenshot aja ke atau nanti ini di screenshot pakai apa kamu tulis lagi di sini kan ada aplikasi kan, bisa aja aplikasinya, daripada nulis capek kan, bisa boleh saja ditulis. Kalau di screenshot baru kemudian kan ada aplikasi yang bisa nulis di sini ya, tuliskan yang mana, bisa kan? Terserah kamu bagaimana caranya. Itu aja, buat yang simple aja. Jadi yang penting sebisa lihat kamu sudah kerja dan mengerti, dia dapat nilainya nanti di situ ya, dapat nilainya di situ. Yang memberikan tugas tentu ada nilai lebih ya. Udah itu aja, saya pikir that's it for today. See you, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.